Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya terlambat karena suratnya baru turun jam 8. Put ke sini ya Pak Sirari. Ini dari mana aja Bu sampai? Bagian mana atau Lilo? DKI pulang ke keluarganya. Gimana cara memulangkan itu? Saya sudah lapor, KTP sudah lengkap, data-data sudah lengkap. Terus katanya nggak bisa menghubungi karena tidak ada nomor paspor. Dan beliau di sana itu HP-nya disekap dengan majikan, nggak bisa menghubungi dan selama itu nggak pernah mengirim uang ke Indonesia. Anaknya sampai depresi berat sekarang, Pak. Gimana Pak solusinya? Indonesia itu kan punya perwakilan di luar negeri ya, namanya KBRI. Itu kalau di bawah pemerintah kita itu di Kementerian Luar Negeri. Nah, karena kasusnya itu di Arab Saudi, maka yang bisa mengambil dan memulangkan adalah Kementerian Luar Negeri. Intinya seperti itu ya. Dinas di Banyuwangi nanti akan meneruskan laporan dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, laporannya dibuat detail, dibuat kronologinya, ceritanya bagaimana, siapa-siapa yang bisa dihubungi di Arab Saudi, dilaporkan ke dinas dan P4 TKI. Mereka insya Allah akan meneruskan laporan ke Kementerian Luar Negeri. Selain itu, dengan juga bisa berkirim langsung ke Kementerian Luar Negerinya langsung. Atau kalau memang keluarganya itu katakan ada fasilitas, datang langsung ke Kementerian Luar Negeri melaporkan itu. Nanti penanganannya akan ditindaklanjuti oleh kedutaan besar negara Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kita juga mengatur Bu, bahwa kalau ada pemulangan itu yang bertanggung jawab adalah PPTKIS. Ya, andaikan dia itu berangkatnya non prosedural, yang memulangkan kira-kira siapa? Paling Kementerian Luar Negeri lagi, tetapi itu pun urusannya tambah rumit, begitu maksudnya ya. Enaknya prosedural itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah semua negara di dunia itu punya MOU dengan pemerintah Indonesia? Nah, jadi bekerja yang resmi itu yang paling aman itu adalah di negara-negara yang punya MOU dengan Indonesia. Kalau bisa itu instansi yang terbawah, misalkan desa, itu harus diberi PT mana yang resmi dan PT mana yang tidak resmi, misalkan seperti itu. Jadi kayak petugas yang ada di bawah ini bisa memberikan informasi lah, intinya seperti itu. Jadi kalau hanya kita ini PT ini kan kita nggak tahu. Oh ini loh dari desa sudah ada PP yang resmi seperti ini dan persyaratannya harus seperti ini. Selama ini kan desa tidak tahu PT yang mana yang resmi dan apa saja prosedur yang harus dibawa. Seperti itu Pak. Tapi hilang ini sore. Betul Bu. Saya ini bos di kantor masih ada kardus itu. Kalau mungkin kalau di desa kami mungkin saat berikan itu seperti apa? Seperti itu Pak. Kita tempel. Jadi kalau PTKIS itu di Banyuwangi itu ada 96 yang operasi di Banyuwangi terdaftar. Jadi ada undang-undangnya. Kalau pusatnya itu di luar Jawa Timur, di Jawa Timur ada cabang. Itu di Jawa Timur yang operasi di Banyuwangi 96. Ada datanya. Kapan nanti Pak Lurah kumpul kita kasih lagi pertemuan. 2-3 bulan kita sebar semuanya. Kita kasihkan semua. Tapi ya pertanyaan itu ya begitu. Dan terdakwa atau gimana? Darahnya dia mesti repot. Mohon maaf, tidak ada sponsor sekarang ya. Masih banyak yang sponsor Pak. Lah iya, saya katakan dulu Bu,
unjuk masa banyak. Tolong dipahami, tidak ada sponsor PT. Misalkan, yang ada staf PT. Orang yang masuk sponsor khawatir suruh giring ke polisian, tidak apa-apa. Itu tidak ada, undang-undangnya tidak ada. Jadi sekarang itu aturannya tidak ada sponsor, tidak ada. Ada surat tugas pengangkatan dalam staf kuasa tertentu. 3 surat ini tanya. Dan sekarang banyak orang, saya bisa ngomong, saya PL, saya sponsor, bisa semua ngomong. Itu sudah kita tanggulangi bahwa tidak ada namanya sponsor. Yang ada staf PT. Dan bedanya sponsor dan pekerja PT itu begini Bu. Kalau dia sponsor itu calo. Jadi saya dapat barang dikasih PT dapat fee. Ada nggak pertanggungjawaban dia terhadap PT-nya? Nggak ada. Jadi kalau ada masalah siapa yang tanggung jawab? Kan sponsornya repot. Tapi kalau dia pekerjanya PT, kalau terjadi persoalan atas perekrutan itu maka yang bertanggung jawab adalah PT-nya. Gitu kira-kira. Ya. Kalau ada orang yang merekrut tanpa menunjukkan surat tugas dari PT, itu namanya calo. Dan itu bisa dipidanakan dengan Undang-Undang 39. Karena Undang-Undang 39 itu salah satu bunyinya, orang perseorangan tidak boleh melakukan perekrutan. Tujuan kami di sini satu, bagaimana dia akan berangkat harus lengkap semuanya dan nyaman dan legal. Yang kedua setelah pulang, jadi hasil daripada uang yang dihasilkan dari sana harus dipergunakan dengan benar. Jadi dia harus mempunyai usaha setelah pulang dari sana. Yang ketiga, nasib dari putra-putranya. Jadi harus itu tadi, jangan sampai anak menjadi anak nakal, karena jangan sampai kehilangan figur ayah ataupun figur ibu. Demikian. Hal seperti ini sudah sering dilakukan apa baru kali ini, Bu? Untuk pelatihan, ya. Insya Allah setiap tahun kami mengadakan pelatihan hanya sekarang di 8 kecamatan di daerah pertengahan, yang tahun kemarin di daerah Tegal Trimo, Pesanggaran, dan daerah selatan. Jadi setiap tahun kami sudah mengadakan seperti ini. Untuk hari ini diikuti berapa orang dan yang dari mana? 70 orang, 7 kecamatan. Jadi tiap kecamatan 10 orang. Oh, 7 kecamatan, per kecamatan 10 orang. Iya, Bu. betul. Harapan khusus untuk para TKI yang mengikuti acara ini, Bu? Harapan khusus apa yang bisa didapatkan dari acara ini? Yang saya tangkap dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mereka sebenarnya kesulitan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tadi, banyak pertanyaan yang bagaimana seandainya setelah di sana mengalami kekerasan ataupun tidak bisa pulang ke Indonesia. Jadi harapan bagaimana TKI di sana tuh nyaman. Jadi tadi harapan teman-teman yang di sini juga bagaimana setelah pulang nanti dia bisa menggunakan uang yang telah didapatkan dari bekerja di luar negeri. Yang kedua tadi jaminan yang diperoleh teman-teman itu sebenarnya banyak, cuman mereka tidak tahu harus kepada siapa dia harus bertanya. Akhirnya Dinas Tenaga Kerja tadi seandainya masalah tenaga kerja silakan datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja, insya Allah jadi tahu bagaimana saya harus ke depan. Misalnya di Jepang ada berapa peluang, di sana sudah ada semua, hanya mereka tidak tahu harus kemana dia bertanya. Mungkin itu, jadi biar mereka bekerja nyaman, jadi keluarganya juga seperti itu. Hasil yang didapatkan dari sana juga harus mereka harus bisa mempergunakan yang secara benar. Ya. Mungkin perkenalkan, nama saya Sulis. Dulu pernah kerja di Taiwan di Kaohsiung Sanmin di rumah sakit Yosin Iye. Tanggal kepulangan saya tahun 2014. Saya Sri Wayuni, pernah kerja di Changhua, pulang tahun 2014. Untuk kesan-kesan mengikuti acara seperti ini gimana? Ya, senang, menambah pengalaman, Pengetahuan juga. Sering mengikuti acara-acara seperti ini? Ya nggak sering, tapi kalau ada dikasih undangan undangan, pasti datang. Untuk Mbaknya di sini di mana? Rumahnya di Sraten,
di Tanjung Sari. Oh, Sama ini. Sama. Dulu ikut di Bank Jatim itu waktu muda. Ya. Untuk pesan-pesan sama teman-teman yang masih ada di Taiwan apabila sudah pulang. Kalau di sana jangan menyia-nyiakan waktu, kejar ilmu setinggi mungkin dan mencari modal buat usaha. Memanage ekonomi agar pulang membawa keberhasilan. Pesannya, siayo. Setelah pulang ke Indonesia, apakah disarankan mengikuti acara-acara seperti ini nantinya? Ya kalau bisa Kalau bisa harus sebab banyak kita sudah banyak mendapatkan ilmu juga pengalaman yang berharga. Di situ kita juga mendapatkan ilmu untuk pembelajaran berwirausaha. Sebenarnya acara ini kan pembinaan rutin ya dari BPKB untuk keluarga TKI. Cuma isu yang diangkat memang hari ini isu ekonomi. Jadi bagaimana kita mendorong keluarga TKI itu bisa merencanakan ketika sebelum berangkat itu merencanakan kira-kira uangnya itu nanti dipakai apa. Kemudian kita juga mendorong supaya ada perencanaan untuk wirausaha. Jadi ketika pulang mereka itu sudah punya perencanaan usaha. Ketika memiliki modal tidak susah untuk menerapkan dipakai usaha apa. Itu isu utamanya. Selain itu kita juga mengundang hadirkan Dinas Tenaga Kerja untuk berdiskusi dengan TKI terkait bagaimana sih sebenarnya penanganan TKI bermasalah di Kabupaten Banyuwangi, mekanismenya bagaimana itu yang dilakukan. Kemudian sesi siangnya kita akan mengajak bicara buruh migran itu terkait pemenuhan hak anak. Jadi bagaimana peran keluarga terhadap pemenuhan hak anak buruh migran. Terima kasih.